Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang indikator asam basa. Sebagaimana yang kita ketahui pada video sebelumnya, bahwa perhitungan pH, dengan perhitungan pH dan pH kita bisa menentukan derajat keasaman suatu zat asam maupun basa. Selain itu, untuk mengetahui atau mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam atau basa itu secara aman, maka kita menggunakan yang namanya indikator, ya. Indikator definisinya di sini, ya. Indikator asam basa itu adalah zat yang menunjukkan warna yang berbeda, ya. Zat yang menunjukkan warna yang berbeda dalam kondisi asam atau basa, ya. Dalam kondisi asam dan basa. Nah, indikator yang biasa digunakan ada beberapa jenis, yaitu indikator menggunakan kertas lakmus, ya. Kemudian indikator alami, indikator buatan, serta indikator dalam bentuk alat, ya. Dalam ini Ibu akan menjelaskan dulu. Yang pertama adalah indikator kertas lakmus, ya. Indikator kertas lakmus ini, indikator kertas lakmus sendiri terbagi menjadi dua, ya, yaitu lakmus merah dan lakmus biru, ya. Ada lakmus merah, ya, dan lakmus biru. Lakmus merah itu jika dicelupkan ke dalam larutan asam, ya, maka dia tidak mengalami perubahan warna atau dia tetap, ya. Sedangkan ketika dicelupkan dalam larutan basa, maka akan berubah lakmus merah menjadi biru, ya. Ini sudah lumrah, mungkin kalian sudah tahu, ya. Nah, kemudian lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berubah menjadi berwarna merah, ya. Jadi berwarna merah. Dan jika dicelupkan ke dalam larutan basa, maka dia akan tetap, ya. Nah, seperti itu. Kertas lakmus sendiri itu terbuat, ya, dari yang namanya ekstrak lichens, nah, atau orchain. Itu adalah merupakan lumut, ya, sejenis lumut yang bersifat asam lemah, ya, yang bersifat asam lemah, ya. Jadi cara kerjanya adalah di sini ketika asam lemah dari kertas lakmus ini dituliskan sebagai H lit, itu menunjukkan bahwa lichens tadi, ya. Jadi reaksi kesetimbangannya adalah asam lemah dari lakmus tadi yang berasal dari ekstrak ganggang tadi, dia berkesetimbangan menjadi H+ dan litmus, ya. Berwarna merah berkesetimbangan menjadi berwarna biru, ya. Nah, jadi ketika asam lemah ini dalam suasana basah, ya, dalam suasana basah, maka dia akan
bergeser kesetimbangannya ke kanan, ya, bergeser kesetimbangannya ke kanan di dalam suasana basah, ya. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan sehingga jumlah dari lead min ini akan bertambah banyak, ya, akan bertambah sehingga apa, ya. Sedangkan pada larutan asam, ya, kalau dituliskan lagi kebalikannya, ya, kesetimbangannya adalah bergeser ke kiri, ya, kesetimbangan geser ke kiri ini pada suasana asam, ya, sehingga adanya ion H+ akan mengakibatkan pergeseran ke kiri dan jumlah halid ini akan bertambah sehingga berubah warnanya, ya. Bagaimana kalau pada keadaan netral, ya? Jadi kertas lakmus jika pada keadaan netral maka dia akan tetap, ya, merah akan tetap berwarna merah dan biru akan tetap lakmus biru akan tetap berwarna biru jika pada keadaan netral, ya. Nah, kemudian selain itu indikator yang berikutnya adalah indikator alami, ya. Yang kedua, gua akan jelaskan mengenai indikator alami. Ya, jadi indikator alami ini adalah indikator yang dibuat dengan cara mengekstrak, ya, mengekstrak bagian dari tumbuh-tumbuhan, ya, seperti umbi, buah ataupun bunga, ya. Jadi indikator alami ini akan memberikan warna yang berbeda pada larutan asam, basah maupun netral, ya. Nah, baik, kali ini Ibu akan memberikan tabel, di mana tabel ini berisi beberapa indikator, ya, beberapa indikator alami serta perubahan warnanya pada larutan asam, basah maupun larutan yang bersifat netral, ya. Oke, yang pertama adalah yang paling mudah dijumpai, indikator dari ekstrak bunga sepatu, ya. Jadi ekstrak bunga sepatu ini ketika ditambahkan pada larutan asam maka dia akan berwarna merah, ya. Dan pada larutan basah dia akan berwarna hijau, ya. Dan pada larutan netral dia akan berwarna ungu, ya. Berikutnya ada indikator kulit manggis. Indikator kulit manggis pada larutan yang bersifat asam maka akan memberikan warna coklat, ya. Kemudian pada basah akan berwarna biru kehitaman, ya, dan netral berwarna ungu kehitaman. Berikutnya adalah ada kol ungu, ya. Untuk kol ungu ini pada senyawa asam dia akan memberikan warna pink atau merah muda. Pada senyawa basah akan memberikan warna hijau, ya, hijau kebiruan, dan pada netral akan memberikan warna ungu. Kemudian ada lagi kunyit, ya.
kunyit pada senyawa asam dia akan memberikan warna kuning, ya, memberikan warna kuning. Pada senyawa basa akan memberikan warna jingga, ya, dan pada keadaan netral akan memberikan warna kuning terang, ya. Apakah ada lagi indikator alami lainnya? Ada banyak sekali, ya. Di antaranya ada bibit, ya, ada bibit, kemudian bunga kana, bunga mawar, ya, bunga yang umumnya memiliki warna yang mencolok, ya, umumnya bisa digunakan sebagai indikator alami, ya. Bunga kana, bunga mawar, bunga kenanga, ya, bougainville, anggrek, kamboja, ya. Kemudian daun pacar air, ya, maupun bunga-bunga Nusa Indah, ya, bunga lainnya, bunga Nusa Indah. Nah, ini adalah beberapa indikator alami yang umumnya sering digunakan sebagai indikator asam basa, ya. Berikutnya kita akan membahas indikator yang ketiga, yaitu indikator buatan, ya. Indikator buatan. Indikator buatan itu juga dapat menunjukkan larutan bersifat asam dan basa, ya, dimana indikator buatan ini umumnya digunakan di laboratorium, ya, digunakan di laboratorium seperti kertas lakmus yang tadi. Kemudian indikator universal, ya, ada contohnya. Indikator universal biasanya mempunyai rentang pH itu 1 sampai 14. Kemudian ada juga berupa larutan indikator, ya, larutan indikator universal. Kalau indikator universal itu biasanya berupa sejenis strip, kemudian dia memiliki warna tertentu ketika dicelupkan kepada dalam larutan asam dan basa, kemudian dibandingkan dengan warna yang ada pada indikator universal tersebut. Selain itu, untuk indikator berupa larutan, ya. Nah, untuk indikator larutan yang bersifat universal itu ibu juga akan memberikan tabelnya, ya. Sini ada indikator, kemudian perubahan warnanya pada larutan asam maupun basa, ya. Jadi banyak sekali, ya. Contohnya adalah misalnya yang pertama dari kenal indikator PP atau phenolphthalein, ya. Pada larutan asam itu dia memberikan tidak berwarna, jadi larutannya tidak berwarna, sedangkan pada senyawa basa dia akan memberikan warna merah muda, ya, merah muda. Kemudian indikator berikutnya indikator metil jingga, ya. Metil jingga itu akan memberikan warna merah pada larutan asam dan kuning pada larutan basa, ya. Kemudian ada yang dikenal dengan BTB atau bromtimol biru. Bromtimol biru ketika ditambahkan larutan asam maka dia akan berubah menjadi warna kuning, ya.
dan pada larutan basa akan menjadi berwarna biru ya. Kemudian ada lagi metil ungu ya. Metil ungu pada larutan asam akan memberi warna ungu, dan pada larutan basa akan memberi warna biru atau biru kehijauan ya. Ada lagi bromkresol ungu ya. Bromkresol ungu pada larutan asam akan memberi warna kuning, dan pada larutan basa akan memberi warna ungu ya. Kemudian berikutnya adalah metil merah ya. Metil merah atau metil red pada senyawa asam akan memberikan warna merah ya, dan pada senyawa basa akan memberikan warna kuning. Ada lagi yang berikutnya adalah fenol merah pada larutan asam akan memberikan warna kuning, dan pada larutan basa akan memberikan warna merah. Dan berikutnya adalah timolftalein pada senyawa asam memberikan warna tidak berwarna ya, dan pada senyawa basa akan memberikan warna biru. Nah, itu untuk larutan indikator universal ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada lagi indikator menggunakan alat indikator ya. Ini kita kenal dengan contohnya adalah pH meter ya. Nah, jadi pH meter ini lebih mudah ya, karena dia tinggal mencelupkan alat tersebut kepada larutan, maka langsung terlihat skala pH-nya ya. Maka kita bisa menentukan apakah larutannya bersifat asam atau basa ya. Namun untuk alat ini biasanya dia dinetralkan dengan larutan buffer atau larutan penyangga ya. Nah, demikian untuk jenis-jenis indikator asam basa. Nah, untuk jenis soal ya, biasanya soal indikator ini adalah menentukan yang namanya trayek pH ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang trayek pH ya. Apa itu trayek pH ya? Jadi kita tahu untuk indikator universal itu dia memiliki pH 0 sampai 14 ya. Apakah semua indikator yang sudah kita sebutkan tadi, lakmus, indikator alami maupun larutan indikator itu bekerja pada rentang pH 0 sampai 14 ya? Nah, tidak, jawabannya tidak ada ya. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap indikator yang sudah umum digunakan itu mempunyai trayek pH tertentu ya. Jadi di sini setiap indikator ya, indikator itu bekerja pada trayek pH tertentu ya. Trayek pH tertentu. Nah, seperti ini ya. Jadi apa itu trayek pH? Jadi trayek pH itu adalah harga pH ya. Harga pH larutan yang mengubah warna indikator ya. Indikator apapun yang digunakan, harga pH larutan yang mengubah warna indikator ya. Misalnya ya, ini contoh ya. Contohnya larutan indikator metil merah ya. Metil merah itu trayek pH-nya adalah 0
traik pH-nya adalah 4,2 sampai 6,3 dengan perubahan warna ya. Dengan perubahan warnanya adalah dari merah menjadi kuning ya. Nah, seperti ini. Misalnya tadi metil merah, traik pH-nya sekian, perubahannya adalah dari merah menjadi kuning. Artinya apa ya? Artinya di sini maknanya ya. Artinya dalam larutan ya. Dalam larutan yang pH-nya kurang dari atau sama dengan 4,2 ya, maka indikator ini akan menyebabkan warnanya menjadi merah ya. Sini terlihat sama-sama posisinya sebelah kiri ya. Dan dalam larutan yang pH-nya lebih dari atau sama dengan 6,3, maka indikator ini akan menyebabkan larutan berwarna kuning ya, berwarna kuning. Nah, seperti itu untuk trayek pH ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh ya, contoh soal terkait dengan bagaimana menentukan trayek pH dari suatu larutan ya. Misalnya seperti ini. Suatu larutan ya. Suatu larutan memberikan warna kuning ya, kuning pada indikator metil jingga ya. Kemudian memberikan warna hijau pada indikator brom kresol hijau, dan warna kuning pada indikator BTB atau brom timol biru ya. Di sini Ibu tuliskan trayek pH-nya ya. Untuk metil jingga, kemudian ada brom kresol hijau, kemudian ada BTB ya. Di sini trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4, kemudian 3,8 sampai 5,4 dan 6,0 sampai 7,6 ya. Di sini perubahan warnanya dari merah menjadi kuning ya. Kemudian kuning menjadi biru, dan sama ya, kuning menjadi biru untuk BTB. Nah, bagaimana penyelesaiannya ya? Sini kita lihat kuning pada metil jingga, hijau pada brom kresol hijau, dan kuning pada BTB ya. Jadi langkah pelaksanaan penyelesaian soal ini adalah kita membuat yang namanya garis bilangan ya. Kemudian setelah itu kita beri angka-angka sesuai pH yang ada
ya, yaitu mulai dari yang paling kecil 3,1, 3,8, lanjut 4,4, 5,4, 6, dan 7,6 ya. Nah, jadi penyelesaiannya adalah yang pertama pada indikator metil jingga ya. Metil jingga dia berwarnanya kuning ya. Berarti di sini posisinya dia ke arah kanan karena sebelah kanan 4,4 ke arah kanan ya. Kalau kita kasih garis bilangan ya, nah maka ini adalah daerahnya ya. Kemudian pada brom kresol hijau ya, dia berwarna hijau, berarti hijau itu kan antara kuning dan biru ya, berarti antara 3,8 dan 5,4. Nah, kita sudah dapat daerahnya. Kita arsir lagi dengan warna yang berbeda. Sudah terlihat daerah yang ditimpa dua warna ya. Kemudian pada BTB itu berwarna kuning. Kuning posisinya dia di sebelah kiri ya, 6. Berarti arahnya adalah dari 6 ke kiri ya. Kita arsir lagi ya. Nah, maka terlihat daerah mana yang ditimpa 3 warna ya, maka perkiraan pH-nya adalah, nah jadi di sini kita hanya menentukan perkiraan pH ya. Berarti antara 4,4 sampai 5,4. Nah, demikian untuk indikator asam basa. Biasanya soalnya umumnya seperti ini ya. Selamat belajar. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.